kalau kita tidak punya dana darurat sebagai dalam hal ini adalah investasi, maka kita akan kesulitan, kita akan kerepotan. Maka dari itu investasi ini penting. Karena investasi sebenarnya yang paling penting adalah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Falik Nizar sebagai host dari Persa Talk Podcast pada episode kali ini. Bersama saya, bersama dosen dari Program Studi Perbankan Syariah dengan Bapak Haris Fadullah Hari. Selamat pagi Bapak Haris. Selamat pagi. Oke, kali ini karena kita kemarin sudah berbicara terkait program studi perbankan syariah, prospek-prospek kerja yang ada di program studi perbankan syariah. Nah, sekarang karena kita sebagai mahasiswa dari program studi perbankan syariah akan bertanya-tanya kepada Pak Haris terkait investasi Pak Haris. Karena memang dilihat di zaman sekarang ini mahasiswa maupun pekerja-pekerja itu lebih terkait investasi Pak. Nah, menurut Pak Haris itu investasi pada zaman sekarang itu gimana? Ya, baik. Terima kasih atas undangannya lagi Mas Wali ya. Nah, saat ini saya kesempatan sebagai dosen ya. Di samping Kapolri, saya juga mengambil mata kuliah analisis investasi dan portofolio. Nah, ini saya tertarik dalam mata kuliah tersebut, mengambil mata kuliah tersebut kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ya kita seringnya itu dihadapkan dengan keadaan yang mendesak, dihadapkan dengan keadaan yang di luar dugaan. Dan tidak bisa kita prediksi ya? Iya, di luar prediksi kita, predictable ya. Biasanya kalau tiba-tiba ada yang mungkin sakit atau kecelakaan atau mungkin butuh keperluan yang mendesak yang tiba-tiba ya, tiba-tiba. Nah ini, maka kalau kita tidak punya dana darurat sebagai dalam hal ini adalah investasi, maka kita akan kesulitan, kita akan kerepotan. Maka dari itu investasi ini penting. Nah, di samping itu juga investasi ini kita untuk mempersiapkan agar kehidupan di masa yang akan datang agar lebih aman, agar lebih stabil, agar lebih terjaga, agar lebih sukses ke depannya. Kita kalau tidak mempersiapkan dari sekarang, bisa jadi nanti di masa tua kemudian hari nanti kita bingung iya, terlantung di mana-mana. Kita lihat ya, ada beberapa mungkin ada orang tua yang kemudian anaknya sudah bekerja atau ditinggal anaknya, kemudian dia tidak ada yang merawat. Nah ini kan karena tidak sadar investasi sejak awal. Nah investasi ini memang sangat penting ya, terutama ya pada waktu masa muda. Nah, jadi pada waktu masa muda kali ini kita bisa investasi ya, ada beberapa banyak instrumen tabungan ya. Di tabungan itu ada reksadana, deposito ya, kemudian ada sukuk, obligasi, kemudian ada saham ya. Ada saat ini yang lagi tren itu adalah emas ya, semakin tinggi dari waktu. Sekarang memang lagi naik-naiknya untuk yang emas ini. Jadi kalau kita mengalokasikan sebagian dana kita untuk investasi, nanti ketika sewaktu butuh atau ketika kita di kemudian hari mau mengembangkan usaha, kita sudah punya modal. Nah inilah pentingnya investasi di situ. Jadi orang itu bisa kaya betul-betul sebenarnya itu adalah dia mampu mengelola keuangannya dengan berinvestasi. Kalau dia bahasanya adalah setelah dapat kemudian habis, bahasa Jawanya itu entek ya. Nah, kalau bisa entek-entok kan gitu. Kalau bisa ya setelah habis dapat lagi. Nah, kalau kemudian tidak bisa mengelolanya dengan investasi, nanti tadi tidak bisa terjaga. Ketika ada misalnya krisis, ada pandemi kemarin, nah ini kan kerepotan. Nah, bisa jadi nanti membahayakan untuk kedepannya di masa depan nanti. Jadi agar lebih stabil lah, karena kita tahu bahwasanya ekonomi menjadi fondasi yang penting dalam berkeluarga kita ketika berkeluarga.
Ini kan Mas Fali kan masih belum Ya, keluarga masih. ya. Sudah punya calon ya. Wah, insya Allah. Ya. Nah, jadi kan butuh perencanaan ya dalam berkeluarga. Kita perlu mematangkan nanti setelah keluarga, kemudian punya anak, ditambah kebutuhan. Kalau mungkin sekarang itu Mas Fali dengan kebutuhan sendiri, kebutuhannya sendiri itu berangkat pulang ya organisasi ya itu mungkin ada bensin dan yang lainnya untuk mungkin nambah ngasih orang tua kalau ada kelebihan misalnya. Amin ya, Pak. Nah, tapi kalau sudah di jenjang berikutnya sudah lulus sudah keluarga maka ada kebutuhan tambahan lainnya ya ada anak istri ya. Ya, kalau sudah punya anak istri pengen buat rumah, kalau sudah pengen buat rumah pengen punya kendaraan mobil sendiri, kalau pengen punya mobil sendiri terus pengen naik haji, kemudian jalan-jalan keluar negeri. Nah, ini kan pasti setiap Bisa dipersiapkan jadi masa muda. semakin tahun itu kebutuhan akan semakin meningkat, keinginan akan semakin meningkat. Tapi yang jadi masalah adalah pendapatan yang akan nantinya semakin mengecil. Kenapa semakin mengecil? Karena di masa muda mungkin kita bisa ekstra kerja sampai siang malam, pagi, sore, siang malam. Tapi kalau sudah mulai di usia-usia 40-an ke atas, maka kinerja ataupun Dari tubuh kita tubuh akan fisik menurun. akan menurun, maka penghasilan nanti akan semakin menurun. Jadi kebutuhannya semakin meningkat, tapi kinerjanya atau kondisi fisiknya akan semakin menurun. Itu kalau tidak bisa disiasati, tidak dihadapi dengan investasi, ya nanti akan susah. Juga untuk menghadapi yang namanya adalah inflasi. Nah, inflasi. Kita tahu ya, inflasi itu semakin lama semakin naik. Ya, dulu 100.000 itu bisa untuk beli satu keranjang. Nah, ini sekarang 100.000 itu keranjang nggak penuh, hanya berapa? Seperempat keranjang. Dulu itu sampai keranjang penuh. 1.000 itu sudah bisa dulu ya. Ini kalau bisa dibilang 100.000 dulu itu bisa buat makan satu keluarga. Iya, Kalau sekarang iya. itu kan 2-3 anggota keluarga aja. Iya itu. Karena memang inflasi yang sekarang ini naik-naiknya inflasi. Nah itulah pentingnya investasi. Ya, pentingnya investasi. Jadi sekarang itu memang sebenarnya sudah cukup sadar akan investasi. Nah, tapi dengan kesadaran itu, dengan adanya era digital ini ya, online itu banyak ada literasi, sosialisasi investasi. Oh investasi mana, di YouTube mana. Tapi terkadang jadi juga salah jurusan. Maksudnya adalah investasi di instrumen yang salah. Itu generasi muda sekarang sudah cukup lumayan meningkat. Sudah mulai investasinya. Tapi yang untuk generasi tua itu masih kurang. Ya, investasi di dalam generasi tua itu memandangnya masih pada emas, aset-aset yang mereka ketahui, tanah dan yang lain. Oke, itu investasi ya, itu boleh itu investasi. Karena yang ditanam itu langsung nyata gitu. Kelihatan. Tapi ada instrumen lain yang di situ juga bisa memberikan imbal hasil dengan investasi yang kecil, itu maksudnya dengan alokasi dana yang kecil. Ya misalnya reksadana itu cuma 100.000, saham aja bisa beli seharga ya 10.000, 20.000 sudah dapat perusahaan, bisa dapat saham. Kemudian sukuk itu 1 juta dan itu memberikan imbal hasil daripada kemudian disimpan sendiri. Tahu-tahu habis itu. Tahu-tahu habis. Tanah juga bisa sebenarnya, tapi kan butuh waktu untuk beli tanah itu kan. Kalau uang mengendap saja itu kan kena inflasi nanti, kepotong. Kalau misalnya dana kita mengendap di tabungan itu nanti kan mengendap dan kena potongan administrasi. Nah, itu sama halnya ketika kemudian misalnya kita investasi tanah tapi tanah itu tidak digunakan. Besok harga tanah kan akan naik. Iya kalau kemudian tanah itu memang strategis ya, tapi kalau tidak strategis, maka kita harus paham dulu landasan konsep dasar investasi agar kemudian kita tahu instrumen investasi yang tepat ya. Setelah itu
Yang sesuai. Setelah itu nanti kita bisa mengalokasikan dana kita untuk investasi di sektor tersebut. Itu sehingga nanti ke depan itulah akan lebih terjaga, lebih stabil. Kalau ke depan lebih terjaga, hidup kita misalnya sudah ekonominya stabil, mapan gitu kan, itu kita jalan kan enak kan gitu. Ya kita tidak banyak beban lah, kita kemana-mana pun enak, kita bisa fokus ibadah kan gitu, ngurus. Jadi kita itu kan ya punya celengan untuk yang situasi tidak seperti itu. Jadi rumah tangga pun ketika kita punya instrumen investasi tenang, tidak kemudian kalut ya, karena besok mau mikir makan apa gitu dan yang lainnya. Uang investasi bisa ambil dari hasil investasi. Besok sekolah anak juga sudah bisa ambil hasil dari investasi. Nah itu kalau kemudian ekonomi tidak stabil, itu banyak yang terjadi adanya perceraian, diantaranya faktornya adalah ekonomi tidak stabil itu. Jadi salah satu faktor untuk pencarian Iya, faktor ekonomi itu juga. Jadi memang instrumen investasi ini sangat penting ya, pengetahuan investasi ini sangat penting ya, terutama memang generasi muda ya, generasi Gen Z ya, seperti Mas Wali ya, mahasiswa sebelum berkeluarga ataupun keluarga baru ya, itu sebelum ke jenjang berikutnya, karena jenjang berikutnya akan semakin bertambah kebutuhan. Banyak tantangan ya. Dulu saya kalau pada waktu kuliah itu ya kerja sampingan ya, part time itu 500.000 itu bisa untuk 1 bulan. Nah sekarang 500.000 1 minggu mungkin. 2 minggu, 3 minggu. Kalau santai saya, kalau mahasiswa sekarang masih cukup kan, 2 minggu 3 minggu. Tapi untuk sekarang dalam posisi saya saat ini keluarga yang lainnya ya, 500.000 memang kayak tadi untuk enggak tahu. Ya tapi kalau bisa ya, kalau doanya itu di dalam doa kan ada ulama ya, bahwasanya kalau doa itu ya jangan kebalik lah ya, jangan entek tapi entek. Gitu. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Aris, untuk investasi kan ada beberapa instrukturnya seperti kayak saham, reksadana, terus sukuk juga. Nah itu terkait 3 itu caranya itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Nah, jadi instrumen investasi itu sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah untuk dipahami, sangat mudah untuk kita investasi di dalam instrumen tersebut, karena sekarang banyak aplikasi online yang menyediakan fitur tersebut. Nah, tapi yang perlu diingat, perhatikan adalah apakah instrumen investasi ini adalah layak untuk diinvestasikan atau tidak layak. Saya dari awal sudah menyatakan bahwasanya investasi itu sangat penting. Tapi juga kita melihat investasinya kita di instrumen yang layak ataukah yang tidak layak, ya, sehingga nanti tidak salah gitu. Ketika kita misalnya ya, kita mau investasi ya, kita investasi di toko bakso, warung bakso kan. Kita investasi di warung baksonya Mas Falik misalnya. Warung baksonya Mas Falik rame, nah itu. Warung baksonya Mbak Lala misalnya sepi gitu. Nah, kita investasi kan kita pilih gitu kan. Jadi di riset lebih dahulu. Iya, kita pilih apakah kita mau investasi ke warung baksonya Mas Malik atau warung baksonya Mbak Lala gitu. Kalau kita milihnya warung baksonya Mbak Lala misalnya, itu adalah warung bakso yang sepi, kita investasi, berarti kan kita kan salah gitu kan. Nah, berarti kita hanya investasi namanya adalah FOMO, ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan yang kan ada influencer apa, ya ikut investasi, pilih saham ini, saham ini, beli semua, ataupun di kripto atau di apalagi gitu. Ethereum ya, ada Bitcoin, Ethereum dan yang lain lah. Sehingga kemudian salah di situ, masuknya di situ. Maksudnya bahwasanya kita harus betul-betul paham apa yang kita investasikan, yang akan kita tanam. Gitu. Jadi kalau kita tidak paham, ya nanti juga akan rugi gitu. Jadi sangat penting memang untuk kesadaran investasi, tapi juga sangat penting juga untuk literasi investasi.
Jadi kita perlu jeli ya. Ini kita lihat kalau kita mau membeli barang kita harus lihat dulu barang reviewnya ya. Jangan ini enak apa kemudian enggak gitu. membeli kucing dalam karung. Nah, kalau kita membeli kucing dalam karung itu kan kita tidak tahu Tidak tahu isinya. Memang di dalamnya kucing meong-meong ya. Tapi dibuka tidak sesuai ekspektasi. Iya, jadi bulunya tidak ada, apapun apanya tidak ada. Jadi itu yang perlu kita dalami lah itu. Nah, sayangnya memang yang juga menjadi problematika Gen Z saat ini adalah juga tadi literasinya kurang. Kesadaran investasinya sudah cukup ada karena dia bisa pakai aplikasi kan, pakai aplikasi mudah, dia bisa langsung cepat, dia tidak terlalu berpikir sampai terlalu matang ya. Kalau Gen Z ya, kalau anak-anak muda itu kan dia berani mengambil resiko. Beda sama orang tua. Yang Coba lebih dipikirkan. Kalau orang tua itu mau investasi sama itu tiga kali ya. Jadi Gen Z itu sebenarnya dia adalah risk taker. Maksudnya dia berani mengambil resiko. Dan itu bagus untuk kemudian mendapatkan profit atau return. Karena risk taker itu ketika ada rumusnya ya, mereka semakin tinggi resiko maka semakin tinggi return. Kalau kita ingin mendapatkan return yang besar, maka kita bisa mengambil resiko yang besar. Nah, itu. Tapi berani mengambil resiko yang besar, kita juga harus memperhitungkan atas resiko tersebut. Yang bisa kita langsung tiba-tiba nahan saham ini gitu ya Pak. Nah itu ibaratnya ya, kalau kita maksudnya berani mengambil resiko, misalnya terjun di gedung kan gitu, dari gedung laborat kemudian sampai ke bawah kan, itu kan resikonya tinggi kan gitu. Tapi ada untungnya misalnya dari situ kemudian trending ataupun jadi rekor muri misalnya ataupun apa. Kalau kemudian kita tidak memperhitungkan resikonya, kita tidak membawa yang safety, apakah aman apakah pakai parasuda dan yang lainnya, nah itu kan malah kita namanya nanti bunuh diri kan gitu. Nah itu sama saja dalam konsepnya adalah investasi. Nah kalau kita investasi kita lihat barangnya, kita tahu kita jalaninya gitu. Dan kita yakin kita sudah jalani betul, kita berani. Kalau anak muda insya Allah berani kan, gitu tadi karena risk taker tadi. Jadi bisa berani mengambil resiko untuk mendapatkan return yang bersih. Mungkin kalau yang anak-anak muda seperti saya itu memang lebih ke dia tuh berani untuk ambil saham-sahamnya kan, tapi lebih belum mengerti cara dia tuh meriset saham yang bagus ini yang mana, terus yang dilihat itu yang bisa itu apa saja. Mungkin dari Pak Aris yang bisa disampaikan untuk seperti saya generasi muda terkait saham yang bisa kita ambil, terus apa saja yang harus kita teliti terkait saham yang akan kita terjun itu apa saja Pak? Ya. Nah sekarang itu kan kalau di Indonesia itu kan kemarin sampai turun ya, ada IHSG ya, indeks harga saham gabungan di Indonesia. Kemarin itu sampai 9.000 Pak waktu pas naiknya kan 9.000. Istilahnya gitu. Kemudian turun 8.000 ya. 8.400 kayaknya. Ya. Sudah pernah investasi Mas Wali? Saya mungkin masih kecil-kecilan Pak. Saya kan masih belum. Investasi Saya itu di Aceh Pak. Saya itu nanam waktu itu kan sebelumnya saya lihat Bumi. Bumi kan waktu itu juga bagus prospeknya kan. Tapi setelah melihat kok semakin kesini banyak yang nanam di saham Bumi terus, dan itu malah semakin kesini itu saya waktu itu tanamnya tuh di harga 100 dan waktu itu sampai 400 ya Pak, yang 460. Nah sekarang itu untung udah saya jual, agak terkena sampai jatuh ke bawah. Sampai sekarang itu malah jadi 200 Pak. Mungkin itu karena banyak gensi-gensi yang FOMO Pak terkait tanam saham di Bumi itu. Nah ini, jadi literasinya itu sebenarnya yang tadi, literasinya di generasi muda sebenarnya kurang literasi tadi. Jadi membeli saham, membeli perusahaan, apakah betul-betul perusahaan itu bagus atau tidak, itu harus diselidiki dulu, diriset dulu di dalamnya. Jadi jangan
namanya membeli saham yang namanya adalah kalau di Indonesia itu gorengan. Gorengan itu artinya apa? Ya enak, ya, tapi kan tidak menyehatkan. Nah, kita makan gorengan misalnya bawang, menduan itu kan enak. Tapi lama kelamaan akan ini berdampak buruk kan. Nah, maksudnya adalah bagaimana kemudian ketika kita memilih saham tadi betul-betul yang bagus. Nah, kita jeli lah. Kalau sahamnya bagus, fundamental dari perusahaan itu bagus, itu kita tidak takut. Ada misalnya kemarin IHSG jatuh, ada apa lagi? Kalau misalnya barang itu bagus, ada kemudian pasar lagi jatuh misalnya, pasarnya minatnya pada kurang, dia akan kembali lagi, nanti akan kembali lagi, orang itu akan melihat, orang itu kan melihat value ya, misalnya punya emas yang itu, punya emas, ini emas itu kan nilainya bagus kan, terus kemudian sentimen, ada sentimen, wah emas ada racunnya, ataupun apa lagi kan itu sentimen, itu namanya Mr. Market, karena kita tidak bisa memprediksi namanya Mr. Market tadi, karena bergerak sesuai dengan ya moodnya, ya bergerak dengan sesuai sentimen yang ada. Tapi kalau sudah punya value, nanti akan lihat sendiri, mas ada racunnya, nah gitu. Tapi orang kan kadang ikut-ikutan terus jual, langsung turun jual. Kita yakin aja, ini mas betul saya teliti tidak ada apa-apanya, mas ini tidak ada racunnya ya, mas ini bagus. Orang nanti kan akan melihat investasinya, oh iya benar ya, nanti harganya kembali lagi gitu. Jadi kalau kita memegang fundamentalnya tidak takut. Tapi kalau kita tidak tahu fundamentalnya, ya ikut-ikutan tadi, bumi itu kita belum tahu ya, misalnya pelaporan keuangannya berapa, rugi atau untung. Jadi kalau kita melihat perusahaan itu kan seperti tadi ketika kita mau menginvestasi di baksonya Mas Malik contohnya, kita kan melihat apakah baksonya ramai atau tidak, apakah untung. Nah perusahaan itu apakah untung, gitu. Itu kan kita lihat dulu. Nah, untung atau tidak. Kemudian harganya terlalu tinggi ya. Ada banyak indikator lain. Nah, nanti dalam kesempatan lain kita bisa lanjutkan. Tapi yang penting dalam kali ini kita tahulah seluk-beluknya dulu. Ya, untung atau tidak. Kalau untung ya kita investasi di situ. Kalau tidak, ya ngapain ya gitu. Maksudnya sepi kita mau investasi di perusahaan yang sepi gitu kan. Gitu. Kita kan investasi kan kita mau mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tabungan. Karena kalau tabungan kan kita tujuannya kan menyimpan, cuma menyimpan dana daripada kita tabungnya di celengan misalnya, kita tabung di bank gitu. Tapi kan di situ kemudian imbal hasilnya tidak seberapa, malah kadang potong administrasi malah jadi berkurang. Tapi kalau kita mau menambahkan hasil itu ya dari investasi. Karena orang-orang itu semakin kaya, kenapa ya? Karena investasi tadi dia menghulu kekayaan. Jadi ada yang namanya orang itu walaupun tidur, uang itu bekerja untuk orang tersebut. Nah itulah investasi. Nah jadi bagaimana kemudian kita membuat orang apa yang kita miliki itu bekerja untuk kita. Uang, aset yang kita miliki itu bekerja untuk kita. Walaupun saya di sini misalnya, aset saya jalan. Nah, kan enak kan itu kan enak. Itu namanya adalah financial freedom. Nah, enak. Jadi kita bisa mengabdi pada masyarakat, maksudnya kegiatan sosial. Jadi udah kita nggak bekerja ya Pak ya, tapi uang yang bekerja untuk kita. Itulah tahapan dalam investasi tertinggi ya dalam ketika kita memiliki uang ya, itu adalah ketika uang itu bekerja untuk kita, kalau aset itu bekerja untuk kita. Nah itu bagaimana caranya ya, kita investasi. Nah orang-orang kaya, orang-orang sukses ya itu dari investasi. Nah kalau dia tidak investasi ya dia bisa kaya tapi lama, untuk waktu yang sangat lama. Karena misalnya dia punya uang 100 juta didiamkan aja, nanti lagi tambah didiamkan lagi, ya kan begitu aja gitu. Tapi 100 juta kemudian investasi di mana sektor properti, investasi di mana lagi gitu. Misalnya investasi kan banyak tadi yang dijelaskan, investasi yang dalam bentuk pasar modal itu tadi reksadana, sukuk, saham, investasi di saham misalnya.
investasi di suku boleh di situ, misalnya investasi di tanah juga boleh, tanah yang menguntungkan. Jadi kita bisa memilih dari berbagai macam instrumen sehingga dari situ semua kemudian menghasilkan setiap itu. Misalnya kalau kita investasi beratnya begini, kita sudah punya ayam, apakah kita ayam itu kemudian bertelur kan, apakah ayam itu kemudian kita langsung sembelih ya, ataukah kemudian kita ternak lagi kan gitu. Ayam itu kita kemudian ternak lagi, dapat telur lagi, telurnya tambah lagi, itu namanya menggulung, compounding. Dalam investasi itu namanya compounding, jadi menggulung kekayaan itu. Jadi yang semula 1 juta lama-kelamaan 10 juta, jadi kekayaannya itu semakin meningkat walaupun penghasilannya tetap, tapi karena investasi dia akan menggulung penghasilan tersebut. Nah, dengan menggulung penghasilan tersebut sudah punya cukup banyak buat usaha apa misalnya, buat investasi misalnya modal usaha. Oh ada tanah murah tiba-tiba misalnya ya, oh ada misalnya properti murah kan gitu, kan kita tidak tahu kan gitu. Kita kadang kan peluang kan sewaktu-waktu ada, oh ada sawah misalnya. Jadi kita udah punya pegangan buat situasi seperti ini. Yang bagus memang di sektor real. Nah, jadi investasi kita di sektor real, tidak hanya di sektor pasar uang atau pasar modal, tapi di sektor real. Karena dengan sektor real itu bisa menggerakkan daya beli ekonomi masyarakat. Jadi ketika kita investasi di, contohnya adalah di bakso tadi ya, itu kan berapa pekerja yang ada di situ, kan itu bisa mendapatkan penghasilan. Misalnya investasi kita cuma memberdayakan masyarakat. Dari masyarakat. Nah itu tadi. Jadi kan pertama-tama kan dari yang kecil-kecil dulu. Jadi kita investasi kan tidak bisa langsung tiba-tiba beli BCA. Beli perusahaan besar kan gitu, beli bakso yang besar gitu kan. Tapi kita kan kecil-kecil dulu ya, investasi sedikit demi sedikit, sudah mulai 10 juta, lama-lama sudah mulai tambah lagi. Jadi kesadaran investasi itu yang pertama menjadi yang hal penting ya. Kemudian setelah itu adalah literasi tentang investasi. Jadi literasi investasi ini dua-duanya menjadi hal yang penting. Kita sadar tapi tidak literasi, tadi munculnya adalah membeli saham-saham yang gorengan. Membeli saham-saham yang gorengan. Kalau membeli saham-saham belum tentu bisa menguntungkan kita ya. Nanti kan terus malah ya tadi malah memberatkan ya, terus kemudian kalut ya karena ikut-ikutan sana, saya investasi kok rugi, itu judi dan yang lain. Judi itu ketika kemudian tidak jelas. Judi itu apa ya? Kita tidak bisa mengukur itu nanti dapatnya berapa. Nah, itu kan judi. Misalnya ya, kalau kita misalnya kalau ada namanya poin ya. Ini gambar angka kan gitu. Itu kan kita kemudian kita probabilitaskan gambling gitu kan. Tapi kalau bisnis kan kita bisa proyeksi, kita bisa analisis lebih kita bisa analisis. Nah itu kalau poin terus apalagi itu bola apa itu yang dedu, nah dedu itu kita ini 1, 2, 3 kita sangat sulit untuk itu. Jadi itu namanya judi. Malah lebih ke menebak-nebak ya, analisis. Jadi kita betul-betul analisis, kita lihat trennya, rata-rata penghasilannya berapa, pendapatannya berapa, bagaimana kualitas makanannya, bakso tadi, bagaimana kemudian pelayanan pekerjanya. Itu kan dari situ semua nanti kemudian kita jelas. Nah maka memang di produk perbankan syariah yang kemarin yang saya sampaikan bahwasanya yang kedua profil usaha menjadi analis keuangan ataupun konsultan. Karena tadi konsultan keuangan syariah karena banyak keluarga lah yang kemudian tadi sudah sadar, ada yang sudah dari investasi tapi tidak berliterasi sehingga terjerat investasi bodoh. Bisa Ada yang tidak sadar investasi sehingga ya segitu terus, kadang terus tergolgoti ya, terus malah kemudian kepotong, malah kadang uangnya disimpan di mana itu di bawah kasur, terus sobek-sobek kan itu. Jadi banyak sebenarnya permasalahan di kita, di masyarakat kita. Nah, jadi
memang ya perlu untuk agensi ya sebagai agen perubahan terutama mahasiswa, semangat agensi ini menjadi penting untuk ke depan untuk memajukan bangsa Indonesia. Saya yakin kalau agensi untuk ke depan ini saat ini kan muda kita itu kan di tahun 2045 itu diprediksi kan kalau Indonesia kalau pemudanya itu memang betul-betul bagus, bisa pinter ya, cerdas dan banyak mulai dari sekarang, maka akan menjadi generasi emas di masa depan. Kalau enggak Pak, Nah kalau tidak ya itu tadi masa cemas maka memang PR itu kan kita kan sumber keuangan akan menjadi negara empat besar ya, China, kemudian India, Amerika, terus kemudian Indonesia itu prediksi. Ya, kalau mudanya seperti Mas Fal dan Mas Ali yang lain, maka tadi kita perlu membudayakan, keluarkan ya, semangat sadar ya, belajar itu kan penting. Jadi literasi itu kan bagaimana kemudian kita semangat belajar untuk belajar terus. Tadi ini kan Mas Malik sudah investasi, padahal belum dapat mata kuliah analisis investasi kan gitu. Nah, itu kan berarti sudah masih coba-coba sadar kan, sudah sadar. Literasinya nanti ditambahkan, ditingkatkan. Untung tidak terlalu banyak-banyak. Kalau banyak rugi, nah itu. Jadi kita harus inilah terliterasi sehingga kita bertindak itu kita kuat, pegangan kita itu kuat. Nah, misalnya kalau kita bawa kendaraan sepeda motor yang mau jalan jauh, sepeda motor kita itu kan sehat. Nah, maka kita melangkah pun itu kan mantap. Nah, sama ketika kita punya investasi ya, kita punya keuangan yang stabil, itu kita melangkah itu mantap lah gitu. Nah, ada ini ragu-ragu lah sama kemanapun ya, nggak bingung tekan ini besok terus makan apa, saya lagi ketemu Mas Malik ditagih hutang, ketemu ini kayak ini. Jadi ini kita harus memang menyadarkan edukasi sejak dini yang sangat penting. Mungkin akhir-akhir ini ya Pak ya, terkait investasi itu masih sering ada investasi bodong Pak, kayak influencer yang masih kemungkinan ikut investasi bodong, dan influencer itu lebih ke mengenalkan kepada follower-followernya. Nah itu menurut Pak Haris itu gimana terkait investasi bodong yang dipasarkan oleh influencer tersebut? Nah, jadi memang influencer ini yang diminati atau yang menjadi ketertarikan dari anak muda karena dilihat wah influencer seperti bagus ya, punya mobil, punya kendaraan, ganteng atau cantik, dia kemudian bawaannya bagus, public speaking-nya misalnya bagus, kata-katanya halus, kemudian dia diikuti. Tapi kan kita hanya melihatnya sekilas ya. Nah, bukan influencer semuanya tidak bagus ya, ada banyak juga yang bagus. Tapi kita kan perlu mendalami lebih detail. Yang dipasang di dalam sosial media, kadang influencer itu kadang tidak sesuai dengan apa ya realitas yang ada di sebenarnya. Maka kita perlu tadi menguatkan analisis kita sendiri. Jadi kita jangan bergantung pada analisis orang lain ya, analisis orang lain terutama influencer yang kurang kredibilitasnya, ataupun yang sudah misalnya dia influencernya bagus, tapi kita juga perlu mendalami lagi apakah betul, dan kita cross check lagi apakah betul memang itu investasi yang bagus ataukah hanya untuk promosi dia gitu. Karena kan sekarang kan sarana untuk mencari uang kan jadi mungkin saja itu sebagai sarana promosi dia mendapatkan untung dari situ. Jadi kita perlu mendalami. Kita memang jangan seudon ya, kita harus tapi kita juga detail dalaminya. Karena ini masalah apa ya, riskan ya ke depannya. Sensitif. Ini masalah uang itu kan sensitif. Masalah uang itu sensitif. 1.000 aja kurang itu 5.000 apa lagi.
uang dengan penghasilan kita sendiri gitu. Sudah kerja, partai, sudah apa, kemudian kita salah ya, kita itu kan jadi pembelajaran. Tapi kalau masih muda, jadikan itu pembelajaran dengannya. Untung masuk di prodi perbankan syariah ya, karena di situ ada mata kuliah pasar modal syariah. Sudah dapat belum Mas? Belum, Pak. Belum ya. Tapi saya tanya dari kakak tingkat kemungkinan itu semester 4. Jadi pasar modal syariah itu ada di semester 4 ya, kemudian ada analisis investasi dan portofolio. Nah, biasanya saya mengajar pasar modal syariah ataupun analisis investasi portofolio itu semester 6. Kalau yang semester 6 modal syariah tadi dosen lain. Jadi nanti lebih dalam, lebih detail pasar modal syariah, nanti lebih mengenal dasar-dasar investasi itu, tidak cuma investasi di sektor tanah, emas dan yang lainnya, bisa investasi di tadi ya, bisa reksadana, obligasi ya, bisa kemudian di instrumen aset yang tetap ya, itu di emas, tanah, atau deposito dan yang lain. Itu pengenalan itu bagaimana transaksinya, bagaimana kemudian tidak keliru, bagaimana kemudian yang dijamin apa saja. Nah, kalau sudah analisisnya, sudah analisis investasi dan portofolio lebih mendalam, ya, lebih detail, kita memproyeksi prospektusnya, prospektus ke depan, ini perusahaan ini nanti bagaimana, kita melihat cash flow-nya, kita melihat bagaimana apakah rasionya ya, ada keuangan, price to earning ratio, price to book value. Nah, nanti kalau sudah semester 6 nanti lebih dalam kalau hitungannya. Nanti saya lebih siap menghadapi investasi ini. Sehingga karena tadi mungkin kalau dananya kecil tidak terlalu kelihatan, nah, gitu. Kalau dananya kecil kan cuma dapatnya 10.000. 1% misalnya, 1%, 2% itu tidak kelihatan. Di prodi perbankan syariah, mahasiswa berprodi perbankan syariah tidak cuma setiap hari memegang dana 10.000, 20.000, setiap hari itu 100 juta, 200 juta, itu yang di mikro ya, itu masih mikro. Kalau sudah mulai menengah itu miliaran, satu hari miliaran. Kita pegang itu, kemudian misalnya di sebagai analis investasi ya, ada 1 miliar mengendap ini, terus kita harus taruh mana. Kalau mengendap itu kan ada biaya. Jadi di dalam ketika kita bertugas ya di perbankan 1 miliar mengendap itu kan ada biaya yang timbul dari situ. Misalnya bayar di satu hari itu kan membayar biaya listrik, biaya karyawan, biaya satpam. Nah, terus itu kan berarti yang bayar siapa kan? Maka jangan sampai mengendap kan itu. Maka kemudian ini 1 miliar itu kita pintar-pintar kita investasi di mana? 1 miliar misalnya 1% kerasa gitu kan. 1% dari 1 miliar berapa? 10 juta. Nah, itu sudah bisa menutupi biaya-biaya yang tadi. Nah, 1% saja. Nah, berapa persen? Nah, yang kemudian kita hitung. Satu bulan berapa dan mengendapnya berapa, dalam 1 bulan berapa, kemudian kita investasikan berapa, sehingga kos akan biaya-biaya yang timbul itu bisa tertutup. Nah, itu sama ketika misalnya jadi entrepreneur, profil ketiga kemarin kan jadi entrepreneur. Jadi kalau kemudian kita hanya dana kita mengendap saja jadi di kas, maka biaya-biaya yang timbul tadi ya terkikis oleh biaya-biaya yang timbul tadi. Maka kemudian kalau seorang entrepreneur yang basicnya perbankan syariah ya tadi, itu dia bisa manfaatkan dana mengendap dari perusahaan tadi. Ya, dana perusahaan mengendap itu kan tadi kan ada mengendap berapa 100 juta dalam 1 bulan. Kalau di mana? Nah, dari 100 dalam investasi di mana misalnya di sukuk misalnya yang lebih aman lah. Jadi ada ini kan ada kurva namanya. Ada kurva dari bawah sampai dari yang paling kecil sampai tinggi, resiko yang dari kecil juga sampai besar juga. Itu yang pertama ada tabungan, deposito, reksadana, sukuk atau obligasi. Setelah itu saham yang memang resikonya besar, tapi returnya besar. Misalnya cari yang aman lah. Nah, kalau di sukuk misalnya berapa persen? Itu 6% lah, atau 5,6%. Itu dapat misalnya 0,5%.
0,5% kan lumayan misalnya. Ya, 0,5% dari 100 juta itu sudah berapa? Ya, berapa? Kan 500.000 ya? Nah, 500.000 kan lumayan daripada kemudian melakukan saja. Bisa untuk biaya, bisa listrik, nah, maksudnya kan segitu. Jadi kan biaya-biaya itu sudah tercover. Kalau 100 juta taruhnya misalnya adalah di tabungan saja, ya tidak sampai itu, malah tidak dapat apa-apa karena ada potongan. Nah, ya tetap saja. Jadi itulah pinter-pinternya memanfaatkan. Itu kalau 100 juta. Jadi lulusan perbankan itu kalau di perusahaan pegangannya itu bukan cuma 10.000, 20 juta, 100 juta. Perusahaan besar misalnya ya, miliaran gitu. Miliaran dalam 1 bulan ini saya taruh di mana. Dan kita tahu di mana keputusan investasinya harus tepat, itu adalah ke depan seperti itu. Jadi lulusan perbankan harus mampu analisis itu. Dan juga ketika menjadi entrepreneur juga bisa manfaatkan tadi ya dana-dana yang mengendap untuk diinvestasikan ke instrumen yang tepat, sehingga dana mengendap itu tidak akan tergerus oleh inflasi ataupun oleh potongan-potongan yang timbul dari situ, sehingga tadi kita bisa mengcover dari dana mengendap itu untuk biaya-biaya yang lain, sehingga dana itu tetap ya, kemudian dana itu penghasilannya bertambah, pendapatannya kan, profitnya bertambah, revenue bertambah, untuk nambah compounding ya, semakin besar perusahaan semakin besar daripada uang tinggal dim aja. Nah, itu terus ya. Terkait investasi ya Pak, di waktu itu saya pernah ikut kayak seminar ya terkait investasi versus dana pensiun syariah. Nah itu untuk dana pensiun syariah itu kriterianya terus kayak modelnya itu seperti apa? Nah, dana pensiun syariah itu sebenarnya adalah model seperti manajer investasi. Jadi kalau kita sendiri kita bisa mengelola dana kita sebenarnya tidak perlu mengikut dana pensiun syariah, ada apa-apa, karena kita bisa mengelola dana kita sendiri. Jadi dana pensiun syariah itu konsepnya, tata kelolanya, modelnya itu adalah seperti manajer investasi, seperti seorang investor. Jadi investor tapi mengelola banyak dana dari orang, namanya manajer investasi. Nah, jadi dana pensiun itu kan ada Mas Malik, iuran berapa 100.000, siapa kan itu dikumpulkan, kemudian diinvestasikan ke suku kemana kan gitu. Setelah itu kan mendapatkan hasil. Dan ada juga bagi hasil nanti ke manajer investasi tadi. Itu juga ada bagi hasilnya. Bagi hasil ke perusahaan dana pensiun juga kan. Jadi kan potongannya kan kita mendapatkan hasilnya pastinya agak lebih sedikit daripada ketika kita investasi sendiri. Kita mampu investasi sendiri. Harapannya memang ya menjadi seorang alumni yang mahasiswa perbankan syariah, karena sudah dibekali mata kuliah kalau betul-betul belajar ya serius ya, belajar betul ya, bukan hanya datang pulang ya, minimal mendengarkan, ada yang nyantol lah ya, ada yang nyantol ikut satu dua dipraktekan, insya Allah bisa sendiri. Kalau bisa sendiri kan tidak perlu bantuan orang lain. Ibaratnya beginilah, kalau kita bisa bawa motor sendiri kan, kemudian ngapain, kemudian kita bawa diboncengkan. Kalau bawa sendiri kan lebih efisien gitu. Nah sama ketika investasi gitu ya, ketika investasi kita bisa sendiri ya lebih efisien ya gitu, returnnya lebih besar gitu. Tapi ada juga yang memilih yang tadi dana pensiun, karena dia tidak mau repot. Nah, tinggal pilihan sebenarnya. Investasi itu pilihan kita, mau kita yang repot atau kemudian kita tidak mau repot. Nah, kalau kita mau repot, maka kita analis setiap tahun, setiap laporan tahunan tadi, setiap bulan laporan tahunannya, laporan keuangannya kita pelajari. Kalau kita tidak mau repot, ya tadi kita serahkan ke manajer investasi. Seperti itu, inilah ketika kita tidak mau repot berupiah, kita ya ambil Grab, Gojek ataupun apa ya, sopiri kan gitu. Tapi ada biaya yang timbul di situ. Nah, itu tinggal bagaimana disesuaikan dengan pilihan.
pilihan kita. Tapi kalau kita sudah belajar matang di perbankan syariah, kalau ke depan ya semakin lama kan tadi ya semakin fisik dan tenaga kan berkurang, tapi kan pikiran kita semakin matang. Pengalaman jenengan di Ajaib ya, kemudian pengalaman di organisasi dan yang lain itu kan membentuk kematangan dalam berpikir. Adanya evaluasi itu yang membuat saya lebih matang terkait pemikiran. Sehingga melangkah pun lebih matang. Karena sudah tahu kalau saya melangkah ke sini nanti ada resikonya ini. Jadi keputusannya akan lebih tepat, minimalisir resikonya akan lebih tepat. Nah, keputusan investasinya akan lebih tepat karena dari berbagai macam pengalaman yang ada. Terus untuk menurut Pak Haris terkait yang instrumen-instrumen seperti tadi kayak saham, reksadana dan sukuk gitu ya Pak ya, itu dari skala terkecil sampai skala tertinggi yang paling ekstrim terkait cara kita investasi itu paling tinggi resikonya itu apa? Sekarang itu yang jadi tren itu malah kripto. Kripto yang paling tinggi. Jadi kripto itu anak muda menganggapnya itu adalah investasi ya. Apalagi kemarin ada beberapa yang dipom-pom ya oleh saya nggak sebutkan ya. Oleh figur itu kripto, investasi di kripto. Padahal kripto itu kan mata uang, komoditas mata uang yang kemudian tidak ada underlying aset yang mengikuti. Kalau investasi kan kita harus ada yang namanya underlying aset. Underlying aset itu aset yang mengikutinya, aset yang menjadi jaminan atas investasi kita. Kita investasi di perusahaan misalnya batubara kan ada perusahaan BCA, kemudian minyak tambang ataupun Indomie, perkapalan investasi kan ada. Yang kecil misalnya bakso tadi kan ada kelihatan. Tapi kalau kripto itu memang nggak ada kan. Kayak awang-awang gitu. Nah, itu kan naik turunnya itu digerakkan oleh mood sentimen pasar saja dan di situ tidak ada diikuti. Kalau kriptonya turun drastis sampai jauh itu kan terus bingung. Apalagi itu dana-dana darurat. Maka kalau bisa ya investasi ya yang ada underlying asetnya. Jangan, kalau saran saya sendiri jangan ke kripto. Ya, kalau ada dulu pernah ada di ini menarik dengan yang lainnya, walaupun kadang kan kita tertarik ya, ibaratnya kalau kita itu kalau kayak instan biasanya gitu Pak. Wah, di sana ada uang banyak, kita kan masuk ke sana, sana dapat ya ikannya banyak, tapi kan belum tentu itu bisa jadi ikan itu dapat dipancing kita. Dapat dipancing kita, bisa jadi ikan itu hanya yang mancing mereka sebagai pameran atau umpannya itu khusus gitu. Jadi kita perlu memperhatikan betul lah. Ada underlying asetnya. Kalau saham jelas underlying asetnya berusaha kita ya. Jadi pertama itu tadi tabungan, deposito, kemudian reksadana setelah itu ada sukuk atau obligasi, setelah itu adalah saham yang paling tinggi returnnya. Itu saat ini yang menurut saya sarankan itu dari beberapa referensi dari bukunya Warren Buffett, kemudian Benjamin Graham dan yang lainnya, dan masih relevan dengan sekarang adalah itu. Kripto tidak disarankan. Karena ada underlying aset. Ada underlying asetnya. Kalau sudah pengen yang real ya belikan tanah, belikan kemudian rumah atau belikan kendaraan atau apa, tapi yang strategisnya itu buat warung, buat apa lagi yang real itu ya, yang aset-aset real itu lebih bagus daripada kripto. Wah, saya punya 100 juta taruh kripto, orang langsung lihat itu, orang itu kelihatan betul. Kelihatan. Nah, yang kelihatannya, yang nggak kelihatan kan nggak dilihat ini. Jadi real aja lah yang apa yang bisa kita apa misalnya kemudian buat toko warung kopi di situ itu kan real. Nah, itu kan jelas ya. Nah, itu sarannya kalau ke depan ya, kalau bisa di samping investasi di keuangan juga aset real ya, aset. Kalau bisa generasi muda ini ya kita tidak bergantung pada tadi pekerjaan yang kemudian saat ini dijalani, tapi bisa membangun ekosistem
ekonomi, ekosistem keuangan yang bisa bermanfaat, bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Itulah harapannya. Itulah sangat sukses dan sangat bangga lah ketika senang lah ketika bisa seperti itu lah gitu. Apalagi ya alumni bahkan kalian bisa Amin. Insya Allah bisa ya, amin dan kawan-kawan. Karena beberapa sudah ada kalian. Ya, beberapa sudah ada. Karena yang penting itu yang bekerja itu bukan kita ya, tapi uang yang bekerja. Nah, gitu. Jadi yang belum tadi ada yang kemudian dalam siklus ya, ada kehidupan ya, ada beberapa tipe ya manusia. Ada orang yang punya waktu tapi tidak punya uang. Nah, yang punya uang tapi nggak punya waktu. ada yang punya uang nggak punya waktu, ada yang punya waktu dan punya uang. Nah, punya waktu tapi tidak punya uang itu ketika masih sekolah, kan masih sekolah, masih kuliah, mungkin belajar itu karena ini tidak punya waktu, tidak punya uang tapi punya waktu kan gitu. Nah, kemudian punya uang tapi ganti nggak punya waktu. Nah ini karena orang-orang bekerja yang full itu dipakai 9 to 5 nanti. 9 to 5 ya sampai Sabtu Ahad di Jepara banyak itu kan. Nah, ganti-ganti ya punya waktu, sudah punya uang banyak ganti punya waktu, lama-lama sakit uangnya habis untuk Berubah. Yang kayak sia-sia ya. yang bagus adalah punya waktu dan punya siapa itu? Dia adalah investor. Nah, investor itu bisa menikmati lah, menikmati uangnya, kekayaannya, bisa menikmati hidup, mensyukuri hidup. Kita apakah tidak mau jalan-jalan ke misalnya Mataram? Sudah ke Mataram belum? Belum, Mbak. Nah, Saya paling jauh itu ke Semarang. Ketika kemana lagi itu di Papua, NTT ya itu. Banyak Raja Ampat. Iya, Raja Ampat. Kita mau menikmati, mensyukuri namanya ikhlas ciptaan Gusti Allah agar kemudian kita semakin bersyukur, semakin semangat beribadah karena ini loh sudah diciptakan Gusti Allah yang hanya ini kita perlu menikmati itu kan gitu. Nah, kita perlu bangun yang pertama kalau belum pada posisi itu, harapannya posisi itu kan di usia 45-50an lah, karena kan harapannya bisa menikmati itu di usia-usia itu karena sudah tenaga dan yang lain untuk bekerja itu sudah mulai turun kan. Nah, kalau belum masih di usia-usia apalagi seperti Mas Mali, saya yang maksimalkan Masih muda ya. apa yang bisa dilakukan maksimalkan saat ini, belajar karena investasi sebenarnya yang paling penting adalah ilmu. Nah, itu tadi. Ini jadi posisinya jadi investasi yang paling penting sebenarnya adalah ilmu. Memang tadi di awal investasi ada banyak, ada uang, aset, reksadana dan yang lainnya. Tapi kalau tidak dibekali dengan ilmu, ya sama aja. Maka akan ya tadi bisa kemudian yang punya harta kekayaan kemudian investasi yang paling penting adalah kalau jenengan mewariskan ilmu pada anak itu nanti akan bisa Mewariskan lagi. bisa mandiri. Nah, mewariskan skill untuk memancing, anak bisa mancing untuk melanjutkan mancing. Tapi kalau kemudian tidak mewariskan skillnya atau mewariskan ikannya aja, anak tidak bisa mancing, ikannya habis. Nah, bisa. Jadi ilmu yang penting. Maka apa yang kita lakukan saat ini ya sharing ilmu untuk menguatkan ilmu itu dari yang utama. Adalah kita kuatkan ilmu. Nanti akan ada rezeki-rezeki yang muncul. Ada hasil-hasil yang muncul dari kajian-kajian ilmu, diskusi dari podcast-podcast yang kita lakukan, diskusi yang kita lakukan saat ini dan di beberapa kegiatan-kegiatan lainnya di Prodi Perbankan Syariah Universitas ataupun di RMS Prodi Perbankan Syariah. Itu kalau kita sudah punya ilmu apapun nanti bisa kita kita bisa kembangkan. Kita misalnya mau bisnis punya ilmunya yang lebih maksimal, kita investasi punya ilmunya, itu kan kita investasi yang tepat. Jadi paling bagus di samping tadi investasi di bawah, di tengah ya, di leher bawah ya. Tapi investasi adalah di leher kas paling bagus, paling utama itu adalah
Jadi jangan kemudian setelah punya uang terus berhenti belajar, itu yang kurang tepat. Nah, kalau sudah punya uang ya tetap belajar, nanti tetap belajar, semakin belajar, nanti akan bisa bertambah dan mewariskan ilmu itu kepada kita. Betul sekali Pak Aris. Mungkin itu ya teman-teman terkait pembahasan di episode kali ini terkait investasi. Daripada nanti kalian mempunyai uang akan tapi hanya kalian endapkan saja, malah nanti hitungannya malah entok-entok ya Pak. Jadi sebisa mungkin kalau kalian punya penghasilan, kalau kalian punya uang yang mengendap tersebut, lebih baik diinvestasikan gitu ya Pak Aris. Karena daripada kalian nanti uangnya habis dan tidak punya dana darurat di masa depan yang akan datang. Mungkin itu Pak Haris, dan juga satu kata yang sudah diberikan Pak Haris, investasi yang terbaik adalah ilmu ya Pak Haris, dan juga investasi lahir ke atas. Oke. Mungkin itu teman-teman dari podcast Persyatok pada episode kali ini bersama Pak Haris yang membahas tentang investasi yang sangat berguna nantinya kepada kita Gen Z, kepada kalian, dan untuk masa depan nanti kalian nantinya. Seperti itu, mungkin itu saja dari kami dari Persyatok Podcast pada episode kali ini. Saya Muhammad Farnizan sebagai host dari Persyatok Podcast dan juga Pak Haris sebagai narasumber. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haris yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia untuk meng-sharing ilmunya terkait investasi ya Pak Haris. Oke, mungkin dari itu dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Perbankan Syariah UIN Sunan Kudus. See you guys, dadah.